Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu sekalian, pada kesempatan kali ini kita akan mempraktekkan bagaimana melakukan layout pada software PowerSim. Di sini kita sudah memiliki sebuah stock flow diagram dan juga sebuah causal loop diagram. Nah, pada bagian depan ini, disinilah nanti kita akan meletakkan uh, layout atau tampilan yang akan dilihat oleh audiens kita. Nah, langkah pertama yang harus kita lakukan adalah yang perlu diingat, kita menyamakan besar halamannya atau zoom halamannya itu pada ukuran yang sama. Di sini kita memilih 75%. Demikian pula pada sheet atau diagram causal pada sheet causal diagram juga 75% dan stock flow diagram juga 75% seperti ini. Nah, setelah sama, maka kita bisa mulai melakukan layout pada bagian yang terdepan. Di sini kita bisa rename ya, Bapak Ibu sekalian. Di sini bisa di rename dengan yang kita inginkan. Misalnya saya memberi nama di sini menu ya, menu. Atau Bapak Ibu bisa memberi nama interface dan seterusnya. Nah, pertama kita akan membuat dulu sebuah kotak. Kita bisa menggunakan rectangle frame tools seperti ini. Saya akan membuat sebuah kotak di side kirinya. Nah, uh, ini warnanya putih, fillnya putih, yang kemudian bisa kita ubah warnanya. Kita bisa pilih sesuka hati kita. Misalnya saya memilih warna ini, dan garisnya juga saya beri warna yang sama seperti ini. Bapak Ibu bisa memberi warna yang berbeda. Setelah itu saya memasukkan sebuah logo gambar. Di sini saya memilih logo saya. Nah, jika ada tampilan seperti ini cukup diperkecil dengan mengambil bagian sudut kirinya. Seperti ini Bapak Ibu. Tekan Shift untuk membuat proporsi ya. Jadi zoom innya menjadi proporsi. Jadi istilahnya memperkecil dan memperbesar dengan menekan shift itu akan membantu atau akan menyebabkan pembesaran dan pengecilan gambar itu terjadi secara proporsional. Baik. Setelah itu kita bisa memberikan judul. Misalnya ini adalah model ketahanan pangan ya. Kita ambil lagi rectangle frame tools di sini. Kita ketik di bagian bawah, kita letakkan di bagian bawahnya logo, kemudian kita ketik misalnya model model ketahanan pangan seperti ini. Nah, hurufnya bisa kita tebalkan, kemudian kita besarkan seperti ini. Setelah itu, untuk memberikan efek seakan-akan transparan, maka fill dan warna fill dan lainnya kita samakan dengan kotak ya. Kita beri warna yang sama seperti ini. Jadi seakan-akan dia transparan. Warna hurufnya juga bisa kita ubah. Misalnya kita beri warna putih atau warna yang lainnya yang bisa lebih nampak dari warna dasarnya hitam lah. Nah, setelah itu kita bisa membuat tombol. Ini gunanya untuk navigasi. Jadi tombol ini ketika saya klik dia akan menuju ke halaman causal loop diagram atau ke stock flow diagram seperti itu. Nah, kita menggunakan fasilitas active tools for creating an action button seperti ini. Kita bisa letakkan di sini ya. Misalnya ini menu ya, menu. Jadi nanti ini akan menuju ke halaman utama. Kemudian kita bisa copy paste dulu, copy paste, letakkan bagian bawah, kita ke CLD ya, causal loop diagram.
atau loop diagram. Oke, kemudian copy paste lagi. Stock flow diagram. Atau cukup SFD aja dan seterusnya ya. Nah, kemudian kita akan melakukan link ke halaman-halaman yang kita tuju. Kita mulai dari stock flow diagram. Klik kanan, properties. Nah, pada bagian sequence ini kita pilih insert a new. Kemudian kita pilih open hyperlink. Oke. Nah, pada bagian target kita cari di sini ya. Kita ke stock flow diagram. Oke. Apply. Oke. Ya. Causal loop diagram sama, kita klik kanan, properties, insert, open hyperlink. Oke. Kemudian target kita pilih causal loop diagram. Oke. Apply. Oke. Sekarang menu sama, klik kanan, properties, insert, open hyperlink. Oke. Target, menu. Oke. Apply. Oke. Nah, kita coba. Jadi untuk mencobanya atau untuk mengujinya apakah ini sudah ketika diklik akan menuju ke halaman yang kita inginkan, itu Bapak Ibu bisa matikan dulu tanggal desain mode-nya, nonaktifkan dulu. Kemudian kita bisa mengklik salah satu tombol ya. Stock flow diagram, oke, ini sudah benar. Kemudian causal loop diagram juga sudah benar. Menu adalah halaman ini sendiri. Nah, demikian Bapak Ibu. Jadi setelah ini apa yang sudah kita buat ini kita bisa copy paste pada halaman yang berikutnya. Nah, pertama kita geser dulu agak ke kanan ya, untuk memberi ruang. Oke. Nah, demikian pula. Oh ya. Nah, ini bisa kita tekan shift, klik seluruhnya, kemudian copy, kemudian paste pada, kita beralih ke halaman causal diagram, kemudian paste di sini ya. Kita beralih ke halaman stock flow diagram, kita paste juga. Oke. Jadi sekarang kita sudah memiliki ketiga halaman ini menu dasarnya. Oke. Nah, coba kita uji causal loop diagram. Oke. Kemudian ini kita matikan juga menu, dia kembali ke halaman depan. Stock flow diagram, kemudian kita menu, dia kembali ke halaman depan. Ya, demikian. Seperti itu. Jadi menu navigasinya sudah bekerja sebagaimana mestinya. Baik. Langkah berikutnya kita akan melakukan simulasi, dan tampilan simulasi itu kita letakkan pada bagian menu ya. Nah, di sini silakan Bapak Ibu membuat dulu sebuah jika ada tanda seperti ini berarti kita memerlukan desain mode ya. Jadi kita aktifkan dulu tanggal desain mode-nya, kita aktifkan. Kemudian misalnya saya ingin akan menampilkan sebuah grafik ya. Di grafik terkait misalnya antara kebutuhan beras ya. Di sini bisa antara lahan hutan, klik tahan tarik, pertanian, dan juga pemukiman ya. Ketika kita uji hasilnya seperti ini. Nah, jika sudah jadi seperti ini, nah ini kita cukup edit, cut, kemudian kita pindah ke halaman menu, edit, control paste ya.
sebelum kita paste di sini, fitur paste-nya tidak tampil. Itu dikarenakan tanggal desain mode-nya belum aktif. Kita aktifkan, kemudian edit, paste. Seperti itu. Jadi sekarang grafiknya sudah berada di depan. Ketika kita melakukan simulasi, dia akan menampilkan gambar seperti ini sesuai dengan stock flow diagramnya, ya. Nah, kita bisa besarkan sesuai dengan keinginan kita. Nah, pertama kita ke stock flow diagram, misalnya apalagi misalnya kira-kira kita ingin tampilkan, misalnya antara kebutuhan beras dan produksi beras, boleh gitu. Kebutuhan beras dan produksi beras. Oke. Nah, edit, cut, ke menu, edit, edit, paste, seperti itu. Baik. Jadi misalnya kita sudah punya dua, ya. Kita anggap cukup, boleh kita dampingkan, boleh. Nah, ini terkait tentang lahan dan ini terkait tentang perbandingan antara kebutuhan beras dan produksi beras, ya. Nah, setelah itu kita bisa juga membuat skenario, ya, tombol skenario nya. Jadi misalnya kita ingin mengendalikan laju perubahan hutan ke lahan pertanian. Oke, kita bisa menggunakan active tools for creating a table seperti ini. Kemudian konstantanya kita tahan tarik, ya. Asian primitive names, kemudian produktivitas juga bisa, kemudian konsumsi beras juga bisa. Oke. Dan laju kelahiran juga boleh. Oke, yang dua ini kita buang saja, delete, row. Oke, kita atur. Nah, setelah itu langkahnya sama, cut saja, kemudian paste. Oke, kita letakkan misalnya di sini, ya, boleh, atau boleh lebih di bawah, ya, terserah. Nanti peletakannya terserah Bapak Ibu, ya. Baik, sekarang kita akan mencoba fungsi salah satu tools untuk menampilkan hasil kita aktif. Kita akan mencoba menggunakan active tools for creating a gauge, ya, gauge. Sekarang kira-kira apa yang ingin kita lihat dari tampilan seperti ini? Rasio surplus defisit misalnya. Oke, seperti itu. Sisa klik tahan tarik, ya. Nah, kalau sudah jadi seperti ini, bisa kita cut, kemudian pindahkan ke menu. Oke, kita bisa letakkan di sini, ya, atau terserah Bapak Ibu, ya. Nah, adapun nilai-nilainya, ini 0,7, 0,8 dan seterusnya, ini bisa kita ubah dengan cara klik kanan, properties. Nah, kita pilih pada value axis-nya. Nah, di sini ada scale auto, ya. Jadi minimumnya itu 0,65, ya. Kemudian maksimumnya itu 1,1. Nah, sebenarnya bisa kita tentukan misalnya minimumnya itu 0, ya.
kemudian maksimumnya itu kira-kira berapa ya, 1, bisa seperti itu. Play, nah seperti itu bisa. Nah untuk berapa jaraknya ini kan mayor unitnya 0,2, nah, itu jarak 0,2. Jika kita ubah ke 0,1 maka akan tampil nilai yang rapat seperti ini ya. Nah ini bisa kita ubah 0,3 boleh, oke, dan seterusnya. Kemudian untuk minornya bisa diatur juga 0,30 dan seterusnya, boleh, silakan. Nah itu ya, jadi ini penggunaan rasio surplus defisit. Jadi misalnya kita ulang ya, coba begitu. Baik, kemudian untuk melakukan skenario, jadi selain bisa menggunakan active tools for creating a table, kita juga bisa menggunakan slider ya. Kita menggunakan slider. Nah kita akan mencoba mempraktikkan tentang slider ya. Nah kita klik sekali. Nah kira-kira misalnya juk lahiran kita akan kendalikan dengan slider ya. Jadi cukup klik tahan tarik seperti ini. Nah setelah itu kita cut ke menu, kita paste di sini. Nah, kita bisa letakkan kita taruh dulu di bawah ini. Mungkin kita bisa letakkan di bagian paling atas. Nah Bapak Ibu, di sini nilainya 1,5. Ini pun juga bisa kita ubah dengan klik kanan properties ya, value axis. Nah di sini minimumnya itu secara auto itu 1% dan maksimumnya itu 3. Ini bisa kita ubah ya. Bisa kita ubah, misalnya maksimumnya bisa ke 5 dan seterusnya. Ya, bisa. Dengan mayor unitnya juga bisa kita ubah. Misalnya mayor unitnya itu jaraknya 0,5 itu boleh. 0,0,5 play. Oke, jadi semakin rapat ya, semakin banyak pilihan juga. Seperti itu ya. Nah fill axis di sini, oke, minimumnya menjadi auto, kita bisa ubah ya, minimumnya 1, kemudian maksimumnya 5, kemudian jaraknya 0,5, minornya 0,1. Oke, nah seperti itu. Jadi ini sudah tidak berubah. Baik, selanjutnya kita akan mencoba fungsi switch ya. Kita mencoba fungsi switch. Misalnya di sini fraksi perubahan hutan ke pertanian itu kita kendalikan dengan cara 3 pilihan, misalnya secara existing, moderate, dan optimis. Dan misalnya kita bisa menaikkan 50% dari nilai awal atau menurunkan 50% dari nilai awal, atau berdasarkan keinginan Bapak Ibu nantinya untuk mengendalikan pilihan-pilihan dari switch ini. Nah misalnya seperti ini. Jadi pertama, kita tidak menginginkan tombol dalam bentuk button ya, kita menginginkan dalam bentuk switch. Jadi kita klik kanan properties. Nah pada bagian tipe push button ini kita pilihnya adalah list box atau radio box ya, radio box ya. Pada bagian stage-nya ini kita uncentang automatic dan kita pilih 3 karena ada 3 pilihan. Ada 3 pilihan nantinya, yaitu existing, moderate, dan optimis. Misalnya di sini nilainya dan di sini adalah teks yang akan tampil. Misalnya
ini existing, kemudian moderate, kemudian optimis. Ya, anggaplah existing itu 0% per years. Ya, moderate kita kasih 1. Misalnya moderatnya kita bisa kasih 1, kemudian optimisnya bisa kita beri 2% per tahun. Apply, oke. Nah, ini pilihan fraksi hutan ke pertanian seperti ini. Ini kita cut, kemudian kita pindahkan ke menu. Oke. Nah, seperti itu Bapak Ibu sekalian ya. Bisa diatur seperti ini. Hurufnya bisa diperbesar sedikit, boleh. Oke. Nah, kita bisa letakkan pada bagian bawah, atau ya terserah Bapak Ibu ya, yang mana cantik, atau kita bisa perkecil juga boleh. Seperti ini boleh ya. Oke. Ya, silakan Bapak Ibu nanti mengaturnya sesuai dengan keinginan. Nah, itu contohnya. Kemudian bagaimana melakukan simulasi? Nah, ini tampilannya ya. Kemudian kita bisa melakukan simulasi dari tampilan tersebut. Sebelum melakukan simulasi, yang perlu kami ingatkan di sini, pertama, untuk yang bisa disimulasi atau kemudian yang bisa kita lakukan skenario nanti itu harus dalam bentuk konstanta atau nilai yang dalam bentuk konstanta. Itu yang akan bisa kita modif atau kita bisa melakukan skenario-skenario di situ. Misalnya di sini fraksi hutan ke pertanian, produktivitas, kemudian konsumsi beras, fraksi hutan ke pemukiman, laju kelahiran. Nah, sebenarnya ini juga bisa ya, pertanian ke kehutanan bisa. Nah, syarat yang kedua adalah konstanta ini harus dalam bentuk kita sudah permanenkan. Klik kanan, permanen ya, ini. Kenapa? Tujuannya adalah ketika kita melakukan perubahan-perubahan nilai di dalamnya, karena kita membuat sebuah skenario nantinya, ketika kita mengembalikan ke nilai asalnya, maka nilai-nilai tersebut ya dia akan kembali ke nilai defaultnya yang pertama kali kita mengisi nilainya. Misalnya di sini kita isi 2% per years, maka ketika kita ubah menjadi 3 atau menjadi 5, maka tatkala kita mengembalikan nilainya ke default, maka dia akan kembali ke nilai yang pertama kali kita inputkan, yaitu 2 ya. Bagaimana cara mengembalikan nilai setelah simulasi? Itu dengan menekan tombol restore permanent variable. Baik, mungkin di sini kita akan coba ya. Kita akan coba. Saya kembalikan versi awal. Misalnya fraksi hutan ke pertanian, jika kondisinya sekarang seperti ini ya. Jadi maaf, saya kembalikan restore permanen dulu, yes. Kemudian kita ulangi ya. Ini nilai defaultnya, dimana fraksi hutan ke pertanian itu 2% per tahun, produktivitas itu 3 ton per hektar per year, kemudian konsumsi beras itu 113
kilogram per jiwa per tahun, kemudian laju kelahiran itu 2% per tahun. Misalnya kita ingin melakukan simulasi bagaimana ketika fraksi hutan ke pertanian atau konversi hutan ke pertanian itu kita naikkan sebanyak 3%, ya. Seperti itu. Jadi ini ada nilai fraksi hutan ke pertanian yang akan kita ubah ya melalui tabel ini, ya. Kemudian coba kita simulasikan dengan menekan tombol play, ya. Nah, seperti itu, maka ada perubahan. Maka nilainya yang tadinya 2 itu berubah menjadi 3%. Gitu. Nah, ketika kita ingin mengembalikan nilainya ke 2% per tahun, ya, atau ke nilai defaultnya, cukup menekan tombol restore permanent variable seperti ini. Yes, maka dia akan kembali ke nilai awalnya, ya, 2% per tahun. Kemudian apakah semua nilai ini bisa kita skenariokan atau bisa kita ubah, ya? Bisa, pada dasarnya semuanya bisa kita ubah selama nilai-nilai tersebut berada pada konstanta, ya, seperti ini. Jadi yang bisa kemudian kita kendalikan itu adalah yang kita letakkan dalam nilai konstanta. Nah, baik, kita coba skenario sedikit di sini, ya, dengan membaca antara kebutuhan beras dan produksi beras. Jika kita melihat, jadi antara kebutuhan beras dan produksi beras, ya, produksi beras itu pada mendekati tahun ke-40 nantinya itu akan mengalami penurunan, ya. Sementara kebutuhan beras karena adanya pertumbuhan penduduk yang terus-menerus itu akan terus meningkat. Nah, ada titik di mana kemudian antara produksi beras dan kebutuhan beras itu sudah bersinggungan, dalam arti sudah seimbang. Misal permintaan 100, kebutuhan 100 dan produksi ada 100 kilo 100 ton. Misalnya ada kebutuhan 100 ton beras, sementara produksi beras sudah 100 ton. Nah, pada titik ini terjadi keseimbangan. Maksud saya adalah titik kritis, ya, karena produksi habis terpakai seluruhnya. Nah, setelah itu produksi beras tidak lagi mampu memenuhi kebutuhan beras. Apa yang terjadi? Yang terjadi boleh jadi adalah kelaparan selama sistem ini tidak mendapatkan intervensi dari yang lain, misalnya ada impor dan seterusnya. Kita anggap tidak ada faktor yang lain, faktor yang ada saja dalam sistem ini. Maka dari pembacaan data itu sekitar 40 tahun dari sekarang itu wilayah ini akan mengalami kelaparan, ya, akan mengalami kelaparan. Nah, dengan melihat situasi ini, kita bisa melakukan skenario untuk mencegah terjadinya kelaparan di 40 tahun akan datang. Apa yang bisa kita lakukan? Misalnya mempercepat atau kemudian menambah jumlah lahan pertanian, ya, menambah jumlah lahan pertanian. Berarti di sini kita bisa melakukan peningkatan. Jadi fraksi hutan ke pertanian itu bisa ditingkatkan menjadi 3% per tahun. Misalnya tadi di sini kita melihat, ya, nanti di sekitar 40 tahun ke depan itu akan terjadi kelaparan. Maka misalnya fraksi hutan ke pertanian itu 5 tahun dari sekarang, kita akan meningkatkan lajunya menjadi 3% per tahun. Kemudian produktivitasnya itu dengan kemajuan teknologi mungkin 10 tahun akan datang itu bisa meningkat dari 3 ton menjadi kita anggap 4 ton, ya. Ini karena adanya penemuan teknologi, ya, yang tadinya panen 2 kali menjadi 3 kali, mungkin bisa jadi 4 kali. Kemudian konsumsi beras juga coba kita tekan, ya. Jadi
pada mendekati tahun ke-40 misalnya, di tahun ke-35 misalnya, konsumsi beras itu kita asumsikan masyarakat sudah tidak lagi bergantung dengan beras, sehingga konsumsi beras bisa menurun menjadi 100 kilogram per jiwa gitu ya, konsumsi beras. Nah, laju kelahiran karena adanya program KB misalnya di tahun ke-40 ya, itu kita tekan menjadi misalnya berapa ya, 1,8 lah persen per tahun. Nah, seperti itu. Kemudian kita play, apa yang terjadi? Nah, dari grafik ini itu terbaca nanti akan terjadi kelaparan itu sekitar 100 tahun, mendekati 100 tahun akan datang. Nah, ini salah satu bentuk skenario yang bisa kita lakukan untuk mempengaruhi atau untuk menjadi rekomendasi kebijakan. Ya, seperti itu ya Bapak Ibu sekalian. Baik, Bapak Ibu sekalian, kemudian ketika nilai ini kita ingin kembalikan ke defaultnya, cukup menekan tombol restore permanent variable, yes ya. Kemudian kita play, dia akan kembali pada posisi semula. Kita bisa melakukan simulasi lagi. Nah, sampai kita mendapatkan satu skenario yang paling tepat ya, yang menjadi rekomendasi kebijakan nantinya. Baik. Nah, yang terakhir yang ingin kami sampaikan yaitu terkait ada satu ya yang terlewat, yaitu bagaimana tombol simulasi ini bisa kita letakkan pada bagian frame menu kita. Nah, jadi cukup kita pilih lagi active tool for creating an action button seperti ini. Kita klik di sini misalnya, kita kemudian klik kanan, properties, sequence, insert. Nah, di sini kita pilih execute command. Oke. Nah, kemudian kita pilih apa ya? Play simulation. Nah, setelah itu kita ke bagian appearance. Button kita ganti custom. Kemudian kita pilih gambar play button. Apply. Oke. Seperti itu. Nah, di sini cukup kita atur besarnya seperti ini. Nah, selanjutnya tombol reset simulation ya, kita ingin buat tombol reset simulation, sama klik kanan, properties, sequence, execute command. Oke. Kemudian kita cari reset simulation, appearance, custom, ini reset simulation, apply. Oke. Kita perkecil. Kemudian selanjutnya sama step properties, insert, execute command. Kemudian kita pilih step simulation forward, appearance, button, custom, kemudian step button, apply. Oke. Kita perkecil lagi. Ya, kira-kira seperti ini. Nah, kita uji ya. Play, jalan. Kita kembalikan step, jalan. Oke. Sama berfungsi ya. Seperti itu. Nah, ini belum kita copy ke sheet yang lain. Cukup tekan shift, klik masing-masing, Ctrl C ke halaman berikutnya, Ctrl paste, aktifkan dulu tanggalnya, paste, aktifkan juga tanggalnya, paste, seperti ini. Nah, kemudian kita nonaktifkan kembali semuanya, menu demikian pula ya. Nah, ini sudah berjalan sebagaimana
mestinya gitu ya. Play. Baik, demikian Bapak Ibu sekalian contoh melakukan layout di PowerSim. Jika ada pertanyaan, silakan kita diskusi di grup Telegram. Terima kasih.